Ini kerap disalahgunaan, dipakai untuk Karena kekuasaan. gaya-gayaan, kepentingan pribadi, dan sebagai simbol kekuasaan seperti kata Bang Tigor tadi. Tidak juga seperti itu menurut saya. Jadi plat dinas itu sebenarnya juga dalam rangka menjaga penyelenggara negara itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, rakyat sudah tahu, wah ini DPR, wah ini sehingga cepat kemudian bisa mengantisipasi. Jadi sebenarnya di satu sisi secara tidak terlihat, plat dinas itu ketika digunakan, dipakai oleh penyelenggara negara itu menjaga dia supaya dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Memang pernah misalnya ada satu kejadian ya, seorang pimpinan tinggi dari institusi negara itu melihat ada satu mobil yang berplat dinas parkir di tempat hiburan. Ya, lalu kemudian dicari, ternyata memang ya tentu saja ini ada penyalahgunaan, kemudian ditindak dan kemudian diputuskan tidak boleh lagi memberikan plat dinas ya untuk orang-orang yang bukan berdinas di lembaga itu. Dan selama ini kan kadang ada kita lihat di televisi ada orang di jalan tol menggunakan plat dinas TNI kah Polri, ternyata mereka bukan anggota Polri dan juga bukan anggota TNI ya, dan nggak tahu sama siapa dia pinjam plat itu atau dia dapat dari siapa, dan kemudian itu kan ditindak. Nah karena itu sekali lagi memang kalau kita melihat negara-negara maju ya seperti Jepang ya, Eropa, itu kan moda transportasi umumnya sudah sangat baik. Bahkan mereka bisa keluar dari rumahnya hanya beberapa meter, kemudian bisa pergi ke tempat tujuan mereka. Tapi di Indonesia kan belum seperti itu ya, sehingga memang ada anggota DPR yang menggunakan KRL, ada yang menggunakan moda transportasi umum, ada yang tidak. Jadi tergantung kebutuhan daripada setiap orang yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu sekali lagi apa yang dilakukan oleh Kakor Lantas terkait dengan sirene yang begitu besar, memekakkan telinga, mengganggu pengendara lainnya, menurut saya itu memang patut ditertibkan ya, sehingga kemudian tidak membuat orang jadi terganggu begitu. Dan bahkan kadang-kadang bisa membahayakan juga loh ya, sirene yang besar itu kemudian orang terkejut jatuh dari sepeda motornya ya, dan ini sekali lagi memang harus dievaluasi ya, dan kemudian soal tadi ada diskresi itu juga harus dievaluasi. Ada diskresi sehingga anggota dewan seakan-akan diberi kelonggaran untuk boleh memanfaatkan fasilitas ini. Tapi apa urgensinya, Bang Nasir? Mona, saya mau kasih tahu, mungkin bisa dihitung dengan jari ya anggota DPR yang menggunakan fasilitas pengawalan. Ya, pimpinan komisi juga tidak semuanya menggunakan itu. Ya, mungkin 1, 2, 3 ada. Pimpinan DPR ada ya, jadi tidak semua juga dari 580 anggota DPR mungkin ya nggak sampai 10 atau berapa lah ya yang setahu saya ya yang menggunakan pengawalan ada di depan, bahkan menteri yang justru saya lihat pengawalannya di depan dan di belakang ya, menteri di depan ada, di belakang juga ada, bahkan kadang-kadang mereka melaju dengan cepat gitu ya. Ya, ini yang barangkali memang perlu dievaluasi lagi sehingga kemudian tidak menimbulkan kebisingan. Tapi satu hal juga dalam pandangan saya punya contoh misalnya di Malang ya. Di Malang waktu itu kami misalnya rombongan itu dikawal oleh polisi lalu lintas. Mereka sangat santun ketika meminta jalan dengan pengendara lainnya. Mereka tidak menghidupkan sirine, mereka menghalu-halu lewat mikrofonnya, meminta maaf dan meminta jalan. Ya, jadi santun, jadi masyarakat pun merasa disanjung ya, merasa dihormati karena pada prinsipnya jalan umum itu milik kita bersama begitu, untuk kebaikan kita bersama. Jadi itu tergantung cara sebenarnya, sehingga kemudian pengendara jalan lainnya itu, pengendara motor lainnya itu memberikan jalan kepada rombongan tadi karena mereka dihormati gitu. Jadi jadi hal-hal itu juga akan mempengaruhi ya pengendara lainnya ketika mereka dihormati jalan itu. Tapi kalau sudah di sirinenya meraung-raung, kemudian ada tot begitu, itu memang mengganggu itu. Oke, jadi Anda sepakat dan memberikan apresiasi kepada Kakor Lantas yang telah membekukan ya aturan penggunaan strobo dan sirene ini ya, Bang Nasir? Iya, membekukan itu tentu dievaluasi ya, jangan taruh beku terus ya, beku nanti nggak bisa dikeluarin lagi ya kan, nggak bisa dipakai lagi. Menurut saya dievaluasi saja.
ya dilihat mana kekurangannya diperbaiki ya sehingga kemudian menimbulkan ketertiban dan itu untuk kebaikan kita semua. Seperti yang saya katakan tadi, pada prinsipnya jalan umum itu milik seluruh anggota masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Dan sekali lagi tidak semua ruas jalan kemudian yang mengalami kemacetan. Mungkin tet itu, tot itu bunyinya dibunyikan ketika memang ada ruas-ruas jalan tertentu yang memang sangat padat, sangat macet, sehingga memang kemudian pengawalan itu dibutuhkan. Ya tergantung juga orang yang bersangkutan, kalau dia bilang sama pengawalnya, jangan kau bunyi-bunyikan itu ya, atau dikecilkan volumenya sehingga tidak mengganggu pengendara kendaraan lainnya di jalan tersebut. Jadi poin menurut Anda Bang Nasir yang perlu dievaluasi adalah volume suara ya dari totot wuk-wuk yang sangat mengganggu dan bising itu. Tapi untuk kebutuhan anggota dewan sendiri apakah perlu dicabut juga? Artinya tidak perlu dimanfaatkan atau diberikan kepada anggota dewan? Saya katakan tidak ada kami, kecuali mungkin tidak ada permintaan langsung ya dari ke pihak lantas ya. Kami sini tidak ada keistimewaan itu ya, tidak ada keistimewaan bahwa kami harus ada pengawal, tidak. Jadi kalau ada anggota DPR misalnya yang merasa membutuhkan, dia bisa memberitahukan kepada pihak lantas ya, untuk mendapatkan pengawalan. Tadi seperti misalnya disebutkan kalau misalnya mau ke satu tempat ya, dia mungkin membutuhkan pengawalan ya karena mungkin kalau ada pengawalan lebih aman ya. Dan kemudian tidak terjadi kecelakaan, karena juga banyak ada pejabat-pejabat di daerah itu yang kadang tidak mau menggunakan pengawalan, kecelakaan ya, meninggal di tempat ya, karena terus terang saja memang kedisiplinan di jalan raya ini kan masih pekerjaan rumah yang belum selesai di Republik ini. Oke, Bang Tigor, katanya dibekukan tapi harus ada segera dievaluasi. Menurut Anda bagaimana? Ya, saya setuju, dan memang itu juga saya sampaikan kepada Pak Kakor Lantas. Ini langkah evaluasi memang. Ya, sudah diajak diskusi? Ya, sudah diajak diskusi, evaluasi. Masalahnya ya tadi, bagaimana menumbuhkan kesadaran, disiplin. Jadi gini, regulasinya ini kan ada ya, aturannya sudah ada tadi diakui juga. Kalau seluruh anggota DPR RI atau pejabat seperti Bang Nasir ini oke gitu ya. Ya, gitu ya. Yang tahu diri. Sadar, gitu kan, sadar. Ya. Tapi ini kan persoalannya banyak yang belum sadar. Ya. Padahal aturannya ada. Nah, ini harusnya dibangun lewat penegakan yang hukum yang konsisten. Mana yang boleh, mana kalau misalnya ada yang minta, oke, kenapa dia gitu ya. Jadi nggak juga sembarangan gitu loh ya. Harus ada jelas kriterianya. Siapa yang boleh, misalnya di luar kategori 7 tadi siapa. Misalnya anggota DPR A butuh tadi yang dikatakan oleh Bang Nasir, ajukan dinilai gitu ya. Sifatnya pengajuan ya. Nah, kalau ini berjalan, saya akan sampaikan kepada Pak Kakor, ini akan menumbuhkan budaya baru. Gitu loh. Budaya baru. Bahwasanya tertib lalu lintas. Karena kalau enggak, ini membahayakan pengguna jalan yang lain. Jadi tidak hanya bisa mengandalkan kesadaran pribadi ya, harus ada aturan yang tegas. Jalankan aturannya. Aturannya sudah ada gitu loh, Mona. Iya. Dijalankan. Oke. Ya, oleh struktur. Termasuk ada sanksinya juga kalau dilanggar. Ya, misalnya kalau ada sanksi dilanggar, misalnya dia nggak punya otoritas menggunakan itu gitu ya. Ya dia kasih sanksinya ada kok dalam undang-undang. Ya. Dan kalau memang ini nggak diperlukan, kalau dia minta gitu ya, jangan dikasih. Oke, tapi kalau dilanggar, ini hukumannya kalau saya baca di sini kalau tidak salah denda Rp250.000 atau kurungan 1 bulan. Ya, itu apakah murah. Dengan seperti ini akan patuh? Enggak, itu murah sekali gitu loh. Makanya saya juga usul itu dirubah. Kan sekarang lagi di DPR lagi nunggu juga nih. Ya, di Komisi 5 revisi Undang-Undang Lalu Lintas. Udah 5 tahun nggak selesai revisi. Ya? Iya, mandek. Jadi itu. Jadi menurut saya setuju yang dibilang oleh Bang Nasir tadi. Ya oke. Kita jalankan dengan sesuai aturan. Kalau memang ada yang emergensi, dibutuhkan diskresi silakan. Tapi ada kriterianya yang jelas. Jadi jangan juga tidak jelas sehingga berpotensi terjadi penyimpangan dengan mudah. Gitu. Oke, Bang Nasir, saya ingin tahu pengalaman Anda. Bang, semudah apa sih mendapatkan fasilitas strobo dan sirene ini sebagai anggota dewan? Saya terus terang saya nggak punya pengawalan, jadi nggak tahu bagaimana cara mendapatkannya begitu. Dan dari saya obrolan juga dengan rekan-rekan anggota lainnya? Yang saya tahu ada beberapa anggota misalnya menggunakan fasilitas ini, ya. Tapi saya nggak pernah tanya juga, ya, bagaimana cara mendapatkan fasilitasnya. Tapi pengetahuan saya biasanya kan itu semacam pengajuan, ya. Mungkin dia membutuhkan itu dengan alasan ini dan alasan itu, begitu ya. Dalam rangka untuk juga safety di jalan, ya, sehingga membutuhkan
pengawalan. Jadi memang menurut saya budaya berlalu lintas di Indonesia juga seperti yang saya katakan tadi masih jauh dari harapan. Kemudian juga pembatasan kendaraan bermotor juga belum bisa kita laksanakan, sehingga kemudian itu juga mengundang kemacetan tentu saja di ruas-ruas tertentu ya, dan ini juga menjadi pekerjaan rumah kita semuanya. Nah karena itu sekali lagi ya tergantung kepada Kakor Lantas dan jajarannya terkait menyikapi kekesalan masyarakat terkait dengan bunyi tot wuk wuk. Yang saya pikir juga. Bang Nasir, tadi kalau kata Bang Tigor semudah 1 juta rupiah dan semurah itu. Tapi Bang Nasir, Anda melihat ya, kalau misalnya penggunaan tot wuk wuk ini yang serampangan, apakah Anda nilai bisa mengurangi efektivitas alat keselamatan karena pengguna jalan akan sepertinya terbiasa, sehingga ketika ada kondisi darurat mereka pun tidak akan terlalu mengindahkan? Iya, pertama begini ya, angka yang dikatakan tadi itu bukan tarif sebenarnya ya, bukan tarif. Jadi itu kerelaan dari orang yang memakai jasa itu. Amplop ya? Jadi ketika ya dia ya dan biasa ya kan karena dia sudah misalnya menggunakan itu dan kemudian dia menggunakan waktunya sehingga kemudian ada ada pemberian begitu ya, dan itu bukan paksaan atau tarif tertentu, tidak ya, itu tergantung misalnya seseorang memberikan itu, dan kadang juga aparat kepolisian tidak menerima apa yang diberikan itu karena mereka menganggap bahwa ini tugas mereka untuk menjalankan fungsi dan kewenangan yang mereka miliki. Jadi memang di jalan raya tadi ya harus kita akui bahwa untuk melihat kualitas satu masyarakat itu ya salah satunya lihat di jalan raya, semakin semeraut ya semakin jauh dari kualitas itu. Nah karena itu saya katakan juga agar ke depan ya ketika orang ingin mendapatkan SIM itu harus ada edukasi ya dan juga ada sosialisasi kepada masyarakat ya, sehingga dan kadang-kadang kita juga lihat ya kalau misalnya musim hujan misalnya gitu, lalu ada pengendara sepeda motor mereka berteduh di kolong jembatan atau flyover, bikin macet juga ya, membuat kemudian jalan jadi sempit. Nah, kan ini kan juga salah satu budaya kita dalam berlalu lintas ya. Tapi memang nggak bisa disalahkan karena hujan yang deras, nggak mungkin mereka meluncur, mereka akhirnya berhenti di bawah kolong jembatan atau di bawah flyover, dan tentu saja sedikit banyaknya itu akan memperlambat arus di jalan tersebut. Tapi itu resiko yang harus kita terima. Bang Nasir, dan mudah-mudahan terakhir Bang Nasir, terkait dengan hukuman atas pelanggaran dan denda senilai Rp250.000 dan juga kurungan 1 bulan penjara, komentar Anda? Ya tadi Bang Tigor mengatakan bahwa akan ada evaluasi dan revisi undang-undang tentang lalu lintas di jalan raya. Ya, nah mudah-mudahan nanti dalam perubahan itu bisa dievaluasi soal denda, ya soal sanksi uang dan juga hukuman badan atau hukuman kurungan badan itu. Nah oleh karena itu sekali lagi apakah itu cukup membuat jera atau tidak. Nah oleh karena itu memang sekali lagi mari sama-sama ya kita mencoba untuk membangun budaya yang baik di jalan raya sehingga kemudian kita tahu hak dan kewajiban kita. Dan kemudian kita akan terhindar dari kecelakaan di dalam menjalankan tugas kita, dan masyarakat juga menyadari bahwa ada orang yang kemudian membutuhkan waktu, tapi tadi dikatakan oleh Bang Tigor ya supaya lebih awal ya, itu juga saya katakan sangat masuk akal. Gitu. Baik, terima kasih Bang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI telah berbincang bersama kami. Terima kasih Bang Nasir. Pemirsa, kita jeda dulu, NTV Prime akan segera kembali.